Mungkin boleh diperkenalkan dulu nama kakak, dari angkatan berapa dan sekarang kesibukannya apa? Ya, kenalin nama gue Faiz, gue angkatan 2011 manajemen FEUI, dan sekarang kegiatan gue di Binex. Binex itu kita venture capital firm yang invest di berbagai macam startup teknologi yang ada di Asia. Mungkin boleh diceritain kak, gimana sih dulu ceritanya, kenapa dan akhirnya bisa end up masuk ke Mene FEUI? Jadi dulu itu sekitar 2010 ya, 2010 gue itu kontemplasi mau masuk HI atau HIUI atau FEUI, karena mungkin waktu SMA ada keinginan dari gue sendiri pengen jadi diplomat, tapi setelah udah diskusi sama keluarga, kebetulan keluarga gue darah ekonominya ada, bokap ekonomi, kakek ekonomi. Jadi emang mungkin secara natural juga ekonomi lebih condong gitu. Jadi akhirnya waktu SNPTN dulu namanya, gue milih ekonomi dan manajemen spesifiknya. Dong di-describe masa kuliah tuh di zaman kakak tuh kayak gimana sih? Dulu itu, jadi waktu gue masuk FEUI itu mungkin kesan pertamanya adalah sekolahnya lumayan serius ya. Jadi kayak waktu OPK segala macam tuh langsung disuruh bikin esai, terus yang diundang juga alumni-alumni yang udah lumayan besar lah di bidangnya masing-masing, kayak Bu Sri Mulyani dan segala macam. Mahasiswanya tuh lumayan ini ya, maksudnya gue sangat impress sih sama teman-teman gue pada saat itu dulu. Yang bisa gue rasain adalah balance antara play and work hard sama play hardnya tuh kerasa gitu. Jadi walaupun kita anak-anaknya atau mahasiswanya banyak main, tapi juga pas belajar hanya itu serius, waktu ujian serius, waktu bisa kayak sampai tengah malam, sampai benar-benar tidur di kosan teman buat belajar. Jadi emang secara akademis lumayan very high lah quality. Dan dosen-dosennya juga mungkin kalau dosen jauh lebih variatif ya. Ada dosen yang tipe dosen mungkin beda-beda, tiap mata kuliah beda, dan cara mereka menyampaikan juga beda. Ada yang memang benar-benar sifatnya very communicative sama studentsnya, ada yang tipenya lebih suka diskusi dan segala macam. Dan yang gue notice lainnya adalah dari awal memang udah terkenal sebelum gue masuk tuh FEUI itu kayak faculty of events gitu kan. Jadi pas masuk udah banyak banget tuh events, dan menurut gue itu salah satu yang bikin FEUI sangat sangat unik ya. Karena selain lo belajar di belajar di kampus, exposure terhadap dunia yang sebenarnya jauh lebih matters di kehidupan setelah kampus itu diajarin di FEUI gitu. Karena lo punya chance untuk bisa dapat organizational skills yang bagus, bisa dapat chance untuk bisa nge-lead people sejak masih muda, dan itu menurut gue salah satu sebenarnya very good standpoints of FEUI lah, Mene juga, karena Mene yang paling baik eventnya biasanya. Mungkin boleh cerita kak kayak kalau dari sudut pandang kakak sendiri gimana sih kegiatan mahasiswa dan kehidupan kampusnya dulu, dan dulu kesibukan kakak pas masih di Mene apa aja? Jadi mungkin yang paling gue notice sejak awal masuk Mene itu adalah memang pertama diversity of the students. Jadi memang teman gue tuh ada yang dari berbagai macam daerah di Indonesia, ada yang dari Medan, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Ambon. Jadi dari awal emang orang-orangnya sangat diverse, dan itu yang membuat Mene itu sangat unik sih menurut gue. Jadi gue belajar banyak banget dari orang-orang yang datang dari daerah lain. Kalau kegiatan di kampus itu memang pasti biasanya itu, dan termasuk gue pada saat itu adalah akademis satu. Kita pasti dari awal fokus ngambil mata kuliah dan sesuai yang kita mau. Dan yang kedua itu yang udah gue sebutkan tadi adalah masalah organisasi. Jadi banyak banget organisasi dan segala
ya, dan ini caters a lot of different interests. Jadi kalau lo suka fotografi, lo bisa masuk LIFO. Kalau lo suka yang lebih critical thinking, lo bisa masuk debating timnya misalnya, atau bisa join juga. Misalnya lo suka musik, lo bisa join BSO band, atau mungkin join Mugal segala macam. Atau even ada JGTC yang sangat besar ya. Jadi memang kehidupan kampus tuh benar-benar akademis sama non akademisnya lumayan balance. Dan menurut gue itu salah satu value proposition dari MNUI yang sangat baik lah, karena benar-benar balancing out your academic and non academic career. Apa sih ups and downs-nya kuliah selama di MNUI? Oke. Jadi mungkin kalau ups-nya tuh banyak banget. Yang pertama mungkin gue bisa mulai dari orang-orangnya sendiri ya. Jadi mungkin dari teman-teman gue dulu itu sangat diverse. Yang udah gue bilang, temannya tuh menurut gue sih everyone is very caring and helpful ke yang lain. Jadi tiap kita misalnya mau ujian, yang lain tuh bener-bener mau ngebantuin gue misalnya, yang mungkin secara akademis gue nggak terlalu punya ambisi yang terlalu besar gitu ya, karena gue juga waktunya sangat kalau dulu tuh memang waktu gue sangat terbagi antara akademis dan non akademis. Kebetulan gue juga bagian dari MSS, terus gue sempat ngebantuin iMotion, ngebantuin MIS, dan pada saat di iMotion sama MIS itu upsnya banyak banget sih yang gue rasain sekarang ya. Baik itu dari gimana cara manage capital, gimana cara alokasi capital, gimana cara bisa memanage orang lain, bisa nge-lead tim yang berbeda. Dan kita dulu kayak iMotion sama MIS mungkin ada sekitar 50 orang, 50 tim, dan itu kekeluargaan yang didapat juga sangat bagus gitu. Jadi kita ngerasa punya family di kampus yang siap saling bantu kalau ada keperluan atau ada need some help. Satu lagi, the people I've met along the way ya, dari semua. Jadi walaupun kita bikin events atau kita bikin MIS atau iMotion segala macam, there are so many people that we met along the way. Dan orang-orang itu yang beberapa dari mereka masih keep in touch sampai sekarang. Gue masih punya genuine relationship sampai sekarang, dan itu yang paling berharga. Mungkin kalau dari sisi downs, mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin beberapa mata kuliah gue nggak terlalu pinter, jadi mungkin sempet nggak lulus kayak ekonometrika, atau sempat nggak lulus akuntansi lah, salah satu akuntansi baik banget. Tapi ya nggak apa-apa sih, dulunya agak stres sih, tapi sekarang udah biasa aja. Downs yang lain nggak ada sih, nggak banyak ya. Mungkin dulu banyak sekarang. Sekarang nggak ingat lagi. Dari selama kakak kuliah, despite everything you join in, apa sih yang menurut kakak paling berkesan banget gitu? Mungkin ada beberapa hal yang paling berkesan. Yang pertama, dulu gue sempat ngebantuin temen gue itu di iMotion. Jadi iMotion itu kepanjangan Indonesia Marketing Competition. Dan gue kebetulan diajak buat join di tim kreatif. Jadi kreatif itu biasanya yang ngurus event lah, otaknya acara biasanya. Dan itu karena kita kebetulan gue berempat, ada Fadel, Nabol, ada Alvin, kita berempat yang jadi semacam pengurus acaranya. Itu berkesan banget karena itu pengalaman pertama mungkin nge-lead sebuah organisasi atau event, dan banyak banget challenge-nya. Challenge terbesar adalah kita susah banget untuk dapat sponsorship dulu.
dan acaranya besar, hadiahnya besar, dan kita butuh berapa ratus juta pada saat itu untuk bisa cater acaranya sampai selesai. Dan itu mungkin salah satu momen yang paling challenging karena kita harus muter otak tiap hari sama teman-teman gue yang lain gimana caranya supaya kita bisa bikin acara ini sukses. Tapi walaupun pada masa itu kayak impossible to do it, tapi ujung-ujungnya acaranya kelar dan sukses. Momen kedua yang paling berkesan adalah mungkin waktu gue juga ada involve sama satu acara lain namanya MIS. Jadi MIS itu Marketing Insight Seminar and Training. Jadi semacam salah satu konferensi untuk bidang marketing. Walaupun gue pada saat itu belajarnya fine. Dan yang berkesan banget pada saat itu karena gue ngerasa kita bisa berhasil untuk bikin sebuah acara yang bukan cuma sukses secara definisi sukses sebuah acara, tapi juga kita build sebuah family yang sangat erat. Jadi itu momen yang paling berkesan, dan kita menurut gue dulu kita juga dari segi secara financial kita berhasil cukup baik, dan ujungnya kita pergi bareng-bareng ke Jogja, satu tim 50 plus orang buat liburan bareng-bareng. Jadi tuh memorinya masih inilah sampai sekarang, masih gue rasain sampai sekarang. Dan mungkin satu lagi yang paling berkesan walaupun nggak terlalu punya outcome yang baik adalah pada waktu kuliah gue mulai tertarik sama yang namanya startup, sama bidang teknologi. Gue dapat exposure itu di sekitar tahun 2013, dan pada saat kuliah gue mulai bikin sebuah startup itu namanya Good Jobs, dan itu basically marketplace yang connects job seekers, atau fokusnya lebih kepada interns atau fresh grads, dan untuk match mereka sama jobs yang ada di Indo. Itu berkesan banget. Ujung-ujungnya gue run itu sekitar 1,5 tahun mungkin. Ujung-ujungnya gagal. Tapi itu momen yang sangat gue appreciate sampai sekarang, karena makes me realize how tough it is, how difficult it is to build business, to build a company, dan mungkin sangat relate ke pekerjaan gue sekarang juga. Gue jadi lebih punya rasa empati lah terhadap founders yang lagi build their own business. So what was your journey post uni? Jadi gue masuk FEUI itu 2011, lulus 2015. Tapi di waktu gue masih di FA itu gue kayak semua orang lah udah mulai internship segala macem. Pertama kali gue internship itu di sebuah mobile app company namanya Carnival. The company is I think non-existent now, tapi itu first encounter gue ke industri teknologi. Kemudian setelah gue internship di sana, gue dapat inspirasi lah untuk mulai Good Jobs, sebuah job marketplace untuk connect students dan employers atau companies. Dan di situ company-nya gue run sekitar 1,5 tahun, dan akhirnya gagal. Karena there's so many learnings, there's so many things that I learned lah along the way. Dan ketika itu gagal, gue jadi tertarik untuk belajar lebih lanjut. Jadi gue join sebuah venture capital firm atau firma modal Ventura bernama Convergence Venture. Jadi di situ gue join sebagai investment teamnya, dan company-nya itu fokusnya pada investasi perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Indonesia. Di sana gue spend sekitar 2 tahun. Kemudian gue join beberapa startups seperti Gojek, dan ada
satu perusahaan di Belanda namanya Lepaya, fokus di education tech. Alhamdulillah dapat sebuah kesempatan untuk sekolah lagi. Terus gue sekolah ke sebuah universitas di UK sekitar 1 tahun. Balik gue join sebuah venture capital firm namanya Binex, dan Binex ini fokus pada investasi di startup teknologi yang ada di Asia. Jadi kita investasi di sekitar 18 market sekarang, udah ada sekitar 190 hampir 200 company yang kita invest, dan gue fokus pada investasi Binex yang ada di Indonesia. Apa manfaat menjadi lulusan Mene gitu, atau ada nggak sih hal yang bisa kakak leverage dengan menjadi alumni Mene UI gitu? Mungkin yang paling useful dan paling relevan dari kuliah di Mene UI dan juga post graduation adalah, pertama adalah network. Gue bisa punya banyak teman yang punya yang sekarang udah berada di berbagai macam industri. Ada yang kerjanya di government, ada yang kerjanya di private sector, ada yang kerjanya di startup dan segala macam. Dan teman-teman inilah yang menurut gue sangat ngebantu buat karir di masa depan. Karena at the end of the day pasti teman punya tendensi yang lebih besar untuk ngebantu temannya yang lain. Yang kedua yang sangat bisa gue leverage, mungkin we are very lucky karena Mene UI itu alhamdulillah udah, thanks to all of our successful alumni, mereka udah menjadi pilar dan menjadi foundation dari Mene UI itu sendiri. Jadi ketika kita keluar dan bilang kita lulusan Mene UI, punya persepsi yang alhamdulillah cukup baik lah di publik. Dan mungkin yang terakhir adalah mindset ya, karena tanpa disadari semua yang kita lakukan atau yang kita jalanin waktu kuliah di Mene UI, itu semua ngebentuk karakter, itu semua ngebentuk mindset, ngebentuk growth kita setelah kita lulus. Dan walaupun sangat subjektif, tapi gue ngerasa itu adalah hal-hal yang sangat nge-shape nggak cuma gue, tapi gue yakin teman-teman gue juga yang sekarang udah berkarir di bidangnya masing-masing. Before we continue, kita pengen ada sesi rapid question, this or that. Okay. Jadi aku bakal bacain 2 pilihan. Okay. Terus nanti kakak akan ya? silakan. Boleh. Nanti kakak akan langsung pilih cepat. Kopi atau teh? Kopi. Lanjut kuliah atau langsung kerja? Ini dari S1? Iya. Langsung kerja. Work from home or work from office? Work from home. Sarapan atau makan siang? Makan siang. Kuliah pulang atau kuliah main? Kuliah main. Generalis atau spesialis? Generalis. Lulus cepat, lulus tepat waktu, atau lulus pada waktu yang tepat? Lulus pada waktu yang tepat. Oke. Ada nggak sih kak saran dan pesan-pesan buat kita nih, buat mahasiswa Mene yang masih kuliah sekarang, supaya kita nggak ngulang mungkin your previous mistake? Mungkin kalau beberapa saran yang bisa gue sampein untuk maba-maba sekarang ya, atau untuk mahasiswa Mene UI sekarang. Yang pertama adalah be friends with everyone, dan be friends with as many people as possible. Tapi yang paling penting dari friendship itu adalah harus didasari dengan genuine, harus didasari dengan authentic purpose gitu. Karena ketika kita sudah di dunia kerja, ketika sudah post graduation life, yang paling possible untuk membantu kita dalam bidang karir dan bidang apapun itu adalah teman-teman yang kita kenal. Juga sangat penting untuk berteman dengan teman-teman lintas fakultas atau bahkan lintas universitas. Karena semakin banyak dan semakin diverse kita punya relationship, semakin baik untuk
untuk kita punya karir di masa depan. Menurut gue juga yang tidak kalah penting adalah perbanyak join organisasi ataupun event yang kalian memang punya interest di sana. Karena tanpa disadari ketika kita join event atau ketika join organisasi tersebut, walaupun regardless of what the role is, itu benar-benar ngebantu atau nge-shape kita punya karakter, nge-shape kita punya mindset, dan nge-shape kita punya skill yang bisa beda-beda, apakah itu interpersonal skill, apakah itu organizational skill, apakah itu skill untuk funding, misalnya sponsorship, bisa ketemu orang dari luar kampus yang berada di misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dan itulah yang menurut gue sangat berharga ketika kita sudah lulus dari kampus. Gue nggak bilang education itself is not valuable. Menurut gue belajar yang rajin. Dari sisi belajar itu sendiri yang paling penting mungkin cara belajarnya ya. Ketika kita belajar, jangan belajar for the sake of studying them for exams, for example. Tapi benar-benar belajar karena kalian emang pengen ngerti, dan cara belajarnya juga harus belajar yang to understand, bukan untuk memorize atau untuk ngafal dan segala macam. Buat teman-teman yang sekarang mungkin kelas 12 SMA, mungkin masih bingung nyari kuliah atau milih jurusan yang seperti apa, kalau saran buat mereka apa? Menurut gua untuk anak-anak yang masih SMA ya, pertanyaan yang paling fundamental adalah apa yang ingin mereka lakukan di masa depan. Kalau mereka ngebayangin misalnya 10, 20, 30 tahun dari sekarang, mereka pengen jadi apa? Mungkin itu pertanyaan yang paling fundamental untuk anak-anak SMA sekarang. Kalian pengen menjadi apa? Siapa tokoh yang kalian idealize gitu, yang kalian suka, yang kalian menjadi role model kalian? Dan menurut gue sih pertanyaan itu harus benar-benar honest, harus benar-benar jujur dari diri sendiri. Walaupun misalnya ada mungkin social pressure dari teman atau social pressure dari dari keluarga, tapi menurut gue paling penting secara fundamental anak-anak SMA sekarang udah tahu pengen jadi apa. Kalau misalnya memang belum tahu, karena mungkin waktu SMA masih terlalu jauh untuk menjawab itu, minimal tahu apa yang kalian suka sekarang. Dan penting untuk jangan pernah pesimis. Jangan pernah bilang, nggak mungkin deh misalnya gue jadi ini, nggak mungkin deh gue masuk sini misalnya. Kita harus selalu punya positive thinking attitude, karena dengan kita menjadi positive thinking, gue yakin kita bisa achieve apa yang kita pengen nantinya. Jadi apapun possible. Ada nggak pesan terakhir buat MSS? MSS ya? Iya. Mungkin pesan untuk MSS, MSS udah yang paling keren CV. Mungkin satu hal yang penting adalah keep improving. Improvement is a proof. Menurut gue role dari MSS sangat penting dalam enable dan juga empower mahasiswa-mahasiswa MENE di UI. Always try your best and do your best to serve the students. MSS, improvement is a proof. Oke.